Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Moloppo moha sakdana, moloppo pappe balinna, berarti pura moroman reka pasoko. Depa. Insyaallah ya kupura ni Mam Mauli kita makan soko sama-sama. Ya kong kamu sokota. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Baranti. Tadi juga sudah dikasih sambutan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidin Rapang atau yang mewakili Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Mustari SPMP. Kemudian juga di sini beberapa tamu undangan yang hadir. Ada Bapak dan Ramil, ada dari Kapolsek, ada dari Kepala KUA, ada dari Pokja, ada dari Korwil, ada juga Ibu Lurah, Bapak Lurah, kemudian Ibu Pengawas, dan ada juga Kakanda Dr. Wahidin Arafani. Saya tidak tahu Kakanda ini sebagai apa di sini. Nah sebab mega to anunna. Alena tahu ketua komite. Ya. Beliau juga adalah komisioner Basnas. Beliau juga adalah ketua MUI Kecamatan Baranti. Beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Sehati. Alhamdulillah. Terkhusus juga kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Muhammad Nasir, SPD MPDI, dan seluruh dewan guru, staf, tata usaha, dan anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, syukuruka nania idik manang lokofong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertatap muka. Dari tahun lalu saya masih ingat Ananda Abdul Muin menghubungi saya untuk mengisi hikmah maulid Nabi besar Muhammad SAW di sekolah kita, di madrasah kita. Tapi tahun lalu saya tidak sempat. Ternyata tahun ini kita ditakdirkan bertemu. Dan saya sangat bahagia. Ini pertama kali saya, Pak, masuk di sekolah ini, masuk di madrasah ini. Sangat bahagia bersilaturahim dengan kita semua. Dan sebab makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya Nabi ta man ahabba ayyub safalahu fi rizki wa yusa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Nigi melo maiga waramparana nan niya nigi melo malampe umurutna malampe sungatna falyasil rahimahu. Hendaklah dia menjalin silaturahim. Kenapa bisa logika seperti ini dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah sebab nareko maiga si seta, maiga totu daleta, maiga daleta malampe umurutta. Kenapa? Kalau kita punya umur yang panjang, kalau kita punya harta yang melimpah, kalau kita punya teman sejawat yang banyak, maka narekomelo ki punai ia agagai kunci utamanya itu adalah silaturahim. Semakin banyak teman kita, ya, maka semakin membuka potensi kita untuk punya informasi-informasi terkait misalnya ada lamaran pekerjaan, nareko angka misalnya proyek, nareko angka misalnya melok moliki makjama, maka nareko maegai si seta
maege si bawatta, maka potensi itu akan terbuka luas. Termasuk ni daleta. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di sekolah ini, narekomelo kita sang aleta sukses baja sang dia dalam tanda kutip. Dalam hal misalnya banyak reja kita, jangan lalu ki ada bombeta. Jangan ki suka membuli, jangan suka cuke-cuke si bawatta, cedek-cedek macobi-cobi, cedek-cedek malaga. Apalagi nareko guru tak cobi-cobi. Nah, hati-hati. Wad dikit madoraka baja sang dia. Nah, anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu yang sama-sama dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia asoi kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkat tahun kita adakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan peringatan seorang tokoh-tokoh besar sekalipun. Biasa ki idi nareko ulang tahun ni anak tak. Kadang anak kita ulang tahun, meloki syukuruki hari ulang tahun dan sebab tak tambah umur na anak tak. Biasa kita laksanakan baca doang okobolata. Dipanggil teman-temannya pergi makan, atau kita yang traktir teman tak sebagai bentuk kesyukuran umur tak napak berkah ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala, natambah umur tak pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iya anak tak, hari ini kita peringati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi afdalul makhluqati fil alam. Ata makhluk kami nam makasing oko lebok na tanay. Jadi ia tu Nabi Muhammad tania makhluk biasa. Nah, sebab biasa ki ini baca Al-Quran, iarek ga baca ki hadis, maka da ia Nabi tak manusia seperti engkau. Pada ini manreki, mainuki, bajajuki. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan para nabi-nabi terdahulu itu yang syuna fil aswaq. Lau matoa aga iro pasai nabi-nabi rioloi. Akatana pada rupa tahu. Tapi iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko na tepuy ako rangi makada kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Muhammad pawi makada iko tu pada kurupa tauleng ya. Jadi Nabi Muhammad posisinya di sini basyarun. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, basyarun itu adalah salah satu bentuk manusia dari segi fisik. Ada manusia dalam Al-Quran itu terjemahannya juga manusia. Tapi bahasa Arabnya beda. Kan oko ini madrasah tak mak guru ki bahasa Arab toh. Belajar di bahasa Arab. Ya kan? Kadang menerjemahkan Al-Quran hadis. Terjemahan. Ada ayat mengatakan innal insana lafi khusr. Apa diartikan itu al-insan? Apa terjemahannya al-insan? Manusia. Baca ki isi surah An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Apa artinya An-Nas? Manusia juga. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Al-insun apa artinya? Manusia juga. Akhir surah Al-Kahfi Allah mengatakan basyarun. Apa artinya basyarun? Manusia juga di situ. Jadi ternyata bahasa Quran itu lebih luas sebenarnya dibandingkan bahasa Indonesia. Terjemahan tak biasanya sempit sekali penerjemahan kita. Nah, makanya butuh pendalaman apa bedanya basyarun dengan manusia-manusia yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ajak lalu kita kefaja mak guru. Jangan pernah kita lelah untuk belajar. Nah sebab watunam itu tawe malolo mak guru. Nah sebab nareko macuani, matuani, ay si kira-kira ni mapada ni naseng iya minimal atau lebih-lebih di atasnya hai. Meraji-raji ni mak guru. Bukan berarti tidak bisa.
Tapi waktu untuk belajar itu di masa muda, itu beda masuknya ilmu dibandingkan di waktu-waktu kita sudah menua. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya anak-anakku sekalian, angka ada Vandritata Imam An-Nawawi Al-Bantani yang mengatakan fa innal ilma fa inna talabal mal fi waqtil muta'allim ajaza fi talabil ilm, ajazta fi talabil ilm, majappu rigau angkana angka kikmat tuntu jama-jamang rigau angkana maka samakki matuntu pak disengan napalam meitu akaletta untuk lolongan iro pak disengan. Artinya apa? Nareko waktu tak mau pamalolo aja na jolo tapi kiriki maka da agama tu iro jama-jamaku nareko malupo ka niga na matu lo si bawa boting nareko malupo ka ia mau garo candriku maka kue ada gak yang pacar-pacaran di sini ada? Ada ji, alhamdulillah. Ya. Kalau suka-suka sedikit bisa ji, yang penting tidak pacaran. Karena memang rasa suka itu kan manusiawi. Jadi kalau kita suka sama orang, suka misalnya dia cantik, suka karena dia akhlaknya baik, suka karena dia bagus caranya mengajar, itu manusiawi. Manusiawi, bolehlah langiru agagai. Tapi jangan sampai melewati batas seperti misalnya pacaran dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menimbulkan yang namanya maksiat. Ya. Tapi nareko angkat oleh poji. Nah, misalnya tadi ada anak kita yang lolos di provinsi. Weh, macam nasang iru, weh, nasang opoji, nasang iru. Saya suka orang itu. Kita bangga-banggakan, ya kan? Kita bangga-banggakan teman kita. Itu manusiawi. Kita dekat dengan orang itu karena ilmunya misalnya. Maka itu manusiawi. Termasuk misalnya angkatau magareta, angkatau macanti, opoji nasang ustaz. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai dalam ranah, sampai ke ranah pacaran. Okoni mati, nada perini setannya. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nia anak-anakku sekalian, yang saya ingin tekankan dalam pada perkataan Imamuna An-Nawawi di sini, rigau angkana ki mak guru maka kue, fokuslah kita belajar. Fokus kita belajar. Jangan dulu pikir yang lain-lain. Mai gatosa urusan na mai gala dan na fikir ki maka daga na matulu jama di gana wewo botti ni gana nariku maka dan sebagainya. Panjang sekali pikirannya ke depan. Na nalupai ia asoe maka da tugas kita adalah untuk belajar, menuntut ilmu. Yang mana dikatakan ilmu? Nah, sebabkan maka kue banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan. Kita menggunakan madrasah. Tentu kurikulumnya beda dengan yang SMP. Tentu juga beda dengan pesantren. Ya. Walaupun di dalam pesantren itu ada juga madrasah. Tapi yang jelas seperti ini anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, termasuk bapak ibu yang mengajarkan ada yang agama, ada yang mengajarkan yang umum. Bahwasanya ia tuh pak disengan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melo gairo pak disengan umum ataupun pak disengan agama, semua ini landasannya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu matematika, mau itu fisika, geografi, IPS, IPAS, mau itu fikih, mau itu Al-Quran, hadis, semuanya ini kan pak disengan na puangnya. Ya, jangan ki ada yang merasa iri, ya, merasa bermusuhan. Misalnya madrasah bermusuhan sama SMP, ya kan? Di dalam Al-Quran kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi nateak itu orangnya untuk saling bermusuhan. Termasuk biasanya kan ada di sekolah itu saling menjauhi nareko pada padanna guru umum, pada alena tu misi kelompok. Di nareko pada alena mi guru-guru agama, pada alena misi kelompok dena melo sigabu sibawa guru umum kada guru umum mau ikut guru agama ka iya, guru agama mau ikut guru umum. Padahal kedua-duanya ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu dikotomi ilmu pengetahuan itu
Dega telah ilmu umum, ilmu agama. Pada manang. Makanya para ulama kita dulu nareko elei menjadi doktoroi. Nareko tangassoi menjadi hakim. Dia menjadi qadhi. Nareko wani menjadi pandritai. Ya kan? Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dia adalah selain sebagai agamawan, ulama, dia juga sebagai dokter. Al-Farabi juga seperti itu. Ibnu Miskawai dan lain sebagainya. Semua para ulama-ulama kita dulu itu bukan hanya ahli dalam bidang agama, tetapi ilmu pengetahuan yang lainnya. Akatana dena coco lepesi sara iye dua pak disengen. Maka daki ilmu umum, ilmu agama. Nah sebab magai kedua ini ilmunya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini napak disengange, sengadin napak disengam majae maka lelenge, maka itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Imam Al-Amudi itu mengatakan bahwasanya seperti ini. Imam Al-Amudi itu ahli matematika. Ada yang macam matematika kue. Pendek gere di mana? Ada yang ahli matematika? Sampai di mana nih pelajaran matematikanya sekarang? Hah? Imam Al-Ma'amudi itu mengatakan seperti ini. Dena mungkin angka nomor 2. Tidak mungkin ada yang dikatakan nomor 10. Tidak mungkin ada yang dikatakan 10.000, 100.000, 1 juta. Kalau tidak dimulai dari nomor 1. Akatana irosi dia puang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin semua makhluk ini bisa tercipta di muka bumi ini termasuk di langit kalau tidak dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu matematika itu sejalan dengan ilmu spiritual. Pasti lisumanang karena ilmu itu nanti akan mengerucut ke atas seperti piramid. Ya. Maka dari itu melalui momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nepak guru ki nabitta melalui wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka iya tu pak disengengi ajak nang ke musarai. Ya. Nah suruh itu aga nabitta maca untuk dangkang, ya kan? Maca mak bembala. Nabitta maca makro. Maca dangkang nabitta. Nabi itu ahli ekonomi. Macam adangkan Nabi tak. Termasuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didikan langsung dari oleh Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap tahun kita lakukan, tujuan utamanya itu tania makada melomi bawa mapatato burak mapatato telo soko termasuk angkawita kerokok sudah canggih sekarang. Ada juga bermacam-macam yang digantung, ya. Bukan hanya momentum itu yang ingin kita dapatkan, tapi bagaimana momentum ini natambai apo jingetta oko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi syai'. De nayasang matapaki loko pang Allah Subhanahu wa taala nareko mundriyese mopi apo jingetta oko tomatuata oko aleta oko hapita oko gurutta dibandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilarang ki untuk cinta sama orang tua, tidak dilarang ki cinta untuk sesama, tidak dilarang ki cinta kepada guru kita, tapi usahakan cinta-cinta semua itu mundriyase pi apo jingetta oko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang dikatakan Bapak Kasubat TU, ya, yang menjadi pondasi utama cinta kita untuk mencontoh karakter itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak. Peko cara nama poji ki oko Nabi Muhammad nareko de isangi. Bagaimana kita cinta sama suami kita, nah kita tidak kenal suami kita. Begitu logikanya.
Makanya makadai fandritata man ahabba syai'an aktsaro dzikru. Nigi mapoji risi dia sewa mega totu nengerang iro agagai. Coba dikembalikan sama kita. Kita ini sering mengingat apa di dalam kehidupan kita? Nabi takga atau tolenge? Yang mana kita sering dengar? Yang mana sering kita ucapkan? Yang mana sering kita ingat? Maiga-moga salawat tak uko nabi tak dibandingkan yolli ambokna yolli indokna. Cede-cede mengolo saya ambok, masuro siro. Indo. Tapi salawat na uko nabi tak makurangi. Yarega. Kega marepak tengerang. Laketa ga yarega bainita, yarega dui untuk menunjukkan cinta kita kepada suami. Kama kedekaidana, nigi mapoji risi dia sewa, maka dia akan banyak mengingat sesuatu itu. Ya komega mobi peringat-rengat tau ko dui berarti lebih lipo jangi dui daripada laketa yarega bainita. Itu kaidahnya. Kalau masih lebih banyak cinta kita sama memikirkan HP dibandingkan pelajaran kita di sekolah, berarti lebih terpuji HP dibandingkan agurota. Oko asikolangi turiman na wadawa matu na rekoli suka ako walaku langsung memang nak makatani HP. Saya mau main bareng dengan teman, ya main ML, Mobile Legend, apa sih? Main pokoknya ya begitu, main game-game yang di Android. Jadi itu tandanya bahwasanya lebih mampu jika ukur HP dibandingkan agurota ukur sikolangi. Padahal seharusnya ini adalah tugas pokok kita. Yaki untuk HP tapi mati pita fikiri ki iro letupi bolata. Aja na jolo tapi fikiri ki ukur sikolangi. Nariko ukur sikolangi kita fokus dulu untuk belajar. Maka dari itu mage nengka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan afdhalul makhluqati fil alam. Jadi tidak pernah kita ini orang yang maulid, yang banyak salawatnya loko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah. Adakah? Adakah biasa pergi maulid, pernah dengar ceramah, na puji-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dairo Nabi tak puang. Tidak pernah. Makanya Nabi mengatakan la taturuni kama aturatin nasoro Isa bani Maryam. Ajak ki nengka malakbi poji-poji kak malakda poji-poji kak nasa Nabi tak. Pada iro tau Nasroniye na poji-poji Isa bani Maryam. Aga nasa Nasroniye loko Isa bani Maryam. Iro Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan. Pernahkah kita mengatakan itu kepada Nabi Muhammad? Puraga rigo angkana mamoluki denangka turima kadami nange anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Apa itu anta syamsun? Ada yang bisa jawab? Nanti dikasih hadiah sama panitia. Apa itu anta syamsun? Siapa yang jago bahasa Arab di sini? Anta syamsun itu kena kok wala keso matahari, syamsun itu. Badrun, apa itu badrun? Rembulan atau bulan. Nurun, cahaya. Nah itu yang kena kita sekarang. Kalau tidak ada cahaya pasti gelap. Itu perumpamaan. Kak biasa ki mak guru ini bahasa Indonesia. Biasa ki mak guru telah majas hiperbola. Nah di dalam bahasa Arab itu ada namanya ilmu balaghah, ilmu sastra. Engkau seperti matahari. Jadi iro Nabi ta melo ilai ungkapkan Nabi itu seakan-akan seperti matahari Nabi Muhammad. Di tengah petak kepe, Nabi itu bisa memberikan cahaya yang besar untuk bumi. Maka ketika malam gelap gulita, Nabi memberikan cahaya. Makanya disebutkan Nabi itu cahaya di atas cahaya. Para ulama-ulama mengatakan, termasuk ulama hadis, depa na siaga sebenarnya ia narekomelo ki puji-puji Nabi ta
Nasaba iya lagi ada-adai napai melo le papada nabi tak si bawa makhlukna atanna pong Allah Subhanahu wa taala mapada mata aswe. Oh, dia pabajang. Dia pabajang sebenarnya. Kenapa Nabi Muhammad itu lebih afdol, lebih baik, lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain. Anak-anakku sekalian, dek patu bajangnya cermaku, napai baru kulit-kulitnya masih panjang. Pokoknya narik kode pana kena mana ngi mata aso, berarti tidak adil kalau tidak kena semua matahari. Nak kena mana pi? Napa le pajai? Sampai jam berapa ini panitia, Bapak? Jam 11, insya Allah jam 11. Ira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onro idi mapakala bita oko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sesuatu yang wajar ketika kita memuji Nabi Muhammad. Nasabah asanna lagi Muhammad. Degaga asan ya lengi talae Muhammad mulai sejak Nabi Adam dilahirkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai sekarang. Tidak ada orang yang berani menggunakan kata Muhammad saja. Tidak ada. Pasti ada embel-embelnya. Muhammad Ridwan misalnya. Muhammad Kasim misalnya. Muhammad apa. Ada. Dia gak berani mengatakan Muhammad. Karena memang satu-satunya Nabi. Apalagi di masa dulu. Maka lelengi tawe. Yalengi aseng Muhammad. Aseng aga yiro. Hiramana ngitawe. Kakeknya yang memberikan langsung. Abdul Muttalib. Kemudian dibawa di sekitar Ka'bah. Diumumkan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana kita we. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan orang-orang yang memiliki derajat di sukunya itu derajat yang tinggi. Jadi innallaha astafa Kinana. Jadi memang keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kakek-kakeknya itu Kinana, mulai dari Ismail, Kinana, Qusay, Ibnu Hashim, kemudian Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib, kemudian bapaknya Abdullah. Itu makanjak mana nih? Makanjak mana? Ada guru maloppo menarekomelo ki runtu i oko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narekomelo ki pakesingi wijawijata dan nia apo tak baja sanga dia, kita mulai dari diri kita. Kasih bagus memang mi diri tak. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu langsung jadi seorang nabi yang menjadi makhlukat, afdalul makhlukat, kalau kakek-kakeknya itu tidak sebagus itu. Karena itu menjadi keturunan, akhlak itu juga bisa menurun kepada anak-anak dan cucu kita. Mapa mula-mula Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail turun ke bawah-bawahnya Kinana, Qusay, Hashim dan lain sebagainya, sehingga jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam epitei mencaji Sayyidul Mursalin. Bahkan nanti Nabi tak itu Sayyidu waladi Adam. Ponggawana rupa tawe oko asokiyama. Kan di muka bumi ini kan engka mana ponggawana, sinina sewa-sewa engka mana ponggawana, semua ada rajanya. Allah Subhanahu wa taala merajai langit dan bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merajai manusia. Ponggawana rupa tawe. Ponggawana sinina nabi-nabiye. Iro as-sujuma sayyidul ayyami indallah. Ponggawana as-suy. Nareko oko asikolata, angka to ponggawana to? Bapak Muhammad Nasir ponggawana, kepala madrasah. Kalau di kelas tak ada ketua kelas, ya kan? Ponggawa to iro. Tarik nareko oko bolata. Angka to ponggawana to? Niga ponggawa oko bolata. Ambo naga atau indona? Ha? Ajak gambar ambok na taroki ukur kakak tapi induk na mencaji punggawa. Deto na koro. Ha? Masaba na reko dua punggawa marajit tu. Marajing. Marajik ki di anggota maka anak buai maka dakin roki melola.
Buktinya nareko pong Allah Subhanahu wa taala misalnya dua puang. Maka dia iro puang isi di iko mata aso ubak ku pole timorang. Maka dia iro puasi dia ubak ku pole watang iko mata aso. Kapusingi mata aso karena dua penggawanya. Makanya bumi itu, langit itu si dimi puana. Selalu dari timur terbitnya. Kecuali nanti di hari akhir. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya hak desa biasa na fakibuna tawe maka da ajak malak dak mu puji-puji Nabi ta. Termasuk biasa na larang ki bikin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis ini tidak melarang kita seperti itu. Dia natiaki. Mapada da nareko misalna natiaki tawe minum. Jangan ki minum mapada gajai minum. Natiaki ga minum. De natiaki minum. Ia minatiaki nareko mapada ki gajai minum. Peko gajai minum. Siaga panteng. Siap panteng ninu gajai. Biasa tu talu panteng. Jadi de natiaki minum. Ia minareko talu panteng tinung ia tu natiaki. De natiaki mapoji-poji oko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia minatiaki nareko mapada apoji ngeta Nasrani ke Isa bin Maryam. Sampai kita mengatakan dia anak Tuhan. Allah saja mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Majepu iko tu Muhammad mapita kolalang untuk jalan yang benar. Ya, mupita mana matu tu welalang ke jalan-jalan yang benar. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita pakai kata sayyidina, ya. Jadi kalau kita salawat sama Nabi Muhammad, kita pakai kata sayyidina. Kenapa? Untuk mapakaraja ki oko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada di dalam perintah. Biasa tuh engkau tahu nareko, engkau tahu malakbi. Apakah dia pernah menyuruh kita maka dapat kalakbi kah? Dia cuma mengatakan biasa-biasa mau saja, ya. Jangan ajamu terlalu muadak kak. Biasa kurang lebih seperti itu. Makanya di dalam hadis itu dega galeruntu nasuruh ki Nabi tak masalawat menggunakan kata sayyidina, tidak ada. Bahkan asahul hadis yang paling sahih saja kita dapatkan itu tidak kita dapatkan. Bahwasanya Nabi itu perintahkan kita menggunakan kata sayyidina. Dega agak. Tapi sahabat-sahabat Nabi ta ulama-ulama setelahnya itulah yang mengajarkan kita untuk mapakalat bi oko Nabi ta menggunakan kata sayyidina. Buktinya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah membuat surat kepada orang-orang kafir terkait perjanjian Hudaybiyah. Noki okoromat tanda tangan Muhammadur Rasulullah. Nade natarimai tau kafiree maka de iro Muhammad Rasulullah. Sehingga maka de nabita Ali bin Abi Thalib susui itu Rasulullah aku sidepin asaku. Aga na figo Ali bin Abi Thalib. De memang na barani. Maka de Ali bin Abi Thalib aga na nasangi ka tawe na reko osusui asanna Nabi Muhammad. Iro asanna Rasulullah sidepena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya tahu bahwasanya orang kafir itu tidak mengakui utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan sesuai. Sehingga dari inilah kaidah inilah maka defan ritata at-ta'addu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdal min at-ta'ati 'ala rasul. Makiada ki mapakaraja ki menggunakan kata sayyidina kepada Nabi tak afdol, lebih mulia dibandingkan tidak menggunakan kata sayyidina. Jadi nasabari ampe kedona Nabi tak yutusu okolebo natanai. Nabi itu memberikan pencerahan kepada kita semua sampai-sampai Kementerian Agama sekarang kan semuanya kurikulumnya itu adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa berkarakter. Artinya akhlakul karimah. Karena di dalam Islam itu angka telu sewa-sewa fak disengang harus memang yapunai idi tau selenge. Yang pertama masalah tauhid. Harus matapat tauhid tak lokopong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 harus bagus juga fikih kita. Nomor 3 baru akhlakul karimah. Maka yang paling tinggi ini adalah akhlakul karimah. Kadang orang itu hanya singgah di fikih, tidak sampai di akhlak. Ya. Makanya akhlak itu selalu di atas dibandingkan ilmu.
Biasa tuh nareko angka anak didik ta biasa dapat 50 ya. Biasa dibawa standar KKM. Karena saya juga pernah mengajar, biasa ya lo pinrik nilai anak-anak. Kenapa? Karena karakternya. Ya. Kita rapat biasanya guru maka damagamo iya anak di mo gale pinrik nilai na. Jadi anak-anakku sekalian de osuroki mencaji taubeleng. De osuroki mencaji orang yang tidak berilmu. Tapi narekomelo lebandingkan antara yang berilmu dengan beradab, maka ya sekmo pitau makia dibandingkan orang yang berilmu. Tapi kalau bisa dua-duanya tinggi, itulah yang lebih baik. Tapi kalau disuruh pilih salah satunya, maka pilihlah yang beradab. Ajak tona na idi tona bengo, idi tona de to makia da turi macubi-cubi, idi tona de nang kalejame pere, idi tona de nang katomakaloan. Idi tona daya nangka lepakaraja guru ta'uku asikulah. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi yitai ampe kedo tak bahagia sangat dia. Seperti apa? Di sekolah, di rumah, ya, mau dilihat ini, mau dibuktikan. Betul-betul jika cinta sama Nabi tak, karena sudah ki peringati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paja ni gak gerak-gerak indo ambot tak aku boleh narekomelo ki mahape. Melo mana ye tekor? Paja ni gak cobi-cobi si bawa tak aku asikolange. Paja ni gak macon te aku si bawa tak ini mau dilihat besok-besok. Bagaimana akhlakul karimah kita contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah menarik dari seorang ulama imam mazhab besar, namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini lahir di tahun 93 Hijriah. Ya. Kurang lebih wafat di tahun 179, 179 Hijriah. Irori umuruna 70 tahun Anas bin Malik pandri talopo ye. Ulama sangat disegani, termasuk guruna Imamuna Asy-Syafi'i. Tinggal di Madinah. Bahkan Raja Salahuddin Harun Ar-Rasyid pada saat itu melo mak guru okko Imam Malik bin Anas. Nasabak Raja lopo ye nasurati Imam Malik maka daloko okko kampokku di Baghdad untuk mengajarkan saya Al-Muwatta, kitab hadis, termasuk kitab hadis yang pertama. Aga nasang Imam Malik, fa innal ilma yu'ta wala ya'ti. Ya, fa innal ilma la yu'ta wala fa innal ilma yu'ta wala ya'ti. Ia pak disengenge didatangi. Ia pak disengenge dijemput. Ilmu itu harus dijemput, bukan dia yang datang. Contoh kecil. Anak-anakku nareko angka guru tak terlambat tama okko kelas tak atau dena tama biasa ki galapro i okko ruang gurue atau yolli i guru tak makadabu mak guru ni tawe. Atau Mario mi makada merdeka. Weh, deh sina tama tahu merdeka. Kege. Ilmu itu dijemput, didatangi, bukan dia datang sama kita. Aja nih di Matajeng. Biasa kita sewa guru privat di luar. Itu guru privat mana yang lebih baik? Nariko idi polai bioro gurue atau alena polai bolata. Si salah tu barakana, si salah. Sehingga macai Imam Malik bin Anas napodangi ro raja, maka da iro pak disengenge yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Maka saya tidak mau ke situ. Sehingga Raja Malopoe lowi oko Madinah, melo mak guru si bawah Imam Malik bin Anas. Kemudian rigau angkana letu ritana Madinah, iro rajai melolak da imak guru kitab Al-Muwatta oko Imam Malik
langsung talaki 2 orang. Alena misingoloan, muramagai. Kalau di dalam ilmu hadis itu langsung mendapat sanad yang mengatakan haddatsani. Dia namelo pengajian umum makwehe. Tidak mau dia. Itu raja tidak mau. Saya tidak mau ikut pengajian Anda kalau banyak orang. Melo kak nasa langsung siruntu si Pak dua-dua mi bawan. Pak guru nak ia tu hadis oko dalam kitab Al-Muwatta. Agar nasa Imam Malik. Tidak. Acio ko nasa oko kelasku. Ajak nasa mula oko bolaku si Pak dua-dua mi oko kamara yari garuangi. Saya tidak mau. Ya. Onrotan rena iropa disengenge. Sehingga ketika di dalam ruangan itu iro Imam Malik tania alena langsung mapak guru. Nasuruh iro anak muridnya nasabah. Di waktu itu Imam Malik bin Anas itu kurang lebih umurnya sudah 70 tahun, sudah sepuh. Jadi anak guru namanya nasuruh mapak guru. Wah kecewa lah di kurung. Kecewa ni iro rajai. Saking kecewanya anak-anakku sekalian, sanre talesoi iro rajai Harun Ar-Rasyid emonri sanre-sanre mapada kuru emonri ke sanre-sanre cakerudu yang kering. Maka aga nasa Imam Malik iro guruangi Pak disenangi seriusi lagi belum tentu tamah apalagi dari ketumah cule-cule ilmu itu anak-anakku serius saja perhatikan guru tak mengajar itu belum tentu itu masuk belum tentu apalagi dari sandre-sandre ki makwe tapa matindro-tindro cakerut toni itu tambah susah lagi masuk. Makanya anak-anakku sekalian, seriusi ilmu yang kita dapat di dalam kelas. Mau itu ilmu umum atau ilmu agama aja kinang kepasilengangi, maka dai nasengi ya melo makna setama mak guru fikih. Nah, misalnya, saya hanya masuk mengajar, saya hanya semangat belajar kalau masuk ke belajar misalnya Al-Qur'an hadis. Nariko nasa fisika, matematika, bahasa Indonesia, makutu kasedik, misalnya. Tidak boleh seperti itu. Harus lepak pada irofa disenangi. Harus sama-sama semangatnya, sama-sama cerata untuk menuntut yang namanya ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata untuk membangun anak-anak yang cerdas berkarakter, kita tidak menunggu dari anak-anak itu atau memerintahkannya saja. Tapi harus dimulai juga dari kita guru-guru. Pamulai itu oku aleta. Narik komelo ki mita iro anak-anak sukses. Mati ke mak guru. Kita juga harus memperhatikan ilmu itu. Harus pakalat biaga iro pak disengenge. Jangan kita menganggap remeh. Bahwasanya makomi rupalik nasa. Kan biasa kalau kita sudah sarjana, makomi rupalik yasang narik ukuran ni mak guru, ya kan? Ada rasa-rasa seperti itu. Rasa-rasa seperti itu menganggap remeh itu ternyata di dalam Al-Qur'an bisa dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima kasabat qulubukum kata Allah. Termasuk anak-anakku nanti ajak lalu kinangka berbuat yang namanya maksiat, khususnya maksiat yang di dalam hati. Karena salah sidi weddingi pabelai iropak disangangi pole ro ikidimanang ia naritu masalah maksiat. Maksiat. Nariko angka atas salah biasa yakit buah. Biasa idi de isang itu maka atas salah aga biasa dofego. Bisa jadi salah itu cuma di dalam hati. Ternyata yang di dalam hati itu saja Allah bisa menghisap. Buktinya, misalnya kalau kita biasa ki bangga memapikir ko ilang atita, rasa ilang atita menonton kita televisi, ada koruptor ditangkap, ya. Dia korupsi uang 100 triliun. Kemudian dihukumi cuma 10 tahun. Ya kan? Wih, angka itu biasa tuh mah pikir, maka boy nyamuk penasangnya koruptor 100 triliun nyala na 10 tahun. Bayangkan di nariku pak guru kak. Asu-asu kana sa pak guru, dan abos tatalu 100, 500 siulang. Ya ko cair moy. Biasa tatalung pulo na percaya, ya ko cair moy, misalnya kak. Wah. Makan jarunasang yang reku mencaji koruptor ke. Ya kan? Itu baru di dalam hati. Ternyata yang di dalam hati itu saja bangga yang jelek-jelek seperti itu. Bima kasabat qulubukum. Itu bagian daripada maksiat hati.
Dia nawadi. Tidak boleh kita menanamkan rasa seperti itu. Termasuk kalau di kampung kita ini kan biasa kita buka saja bahwasanya di kampung kita ada yang tipu-tipu, misalnya ada Telkomsel, ada yang pasobis. Wih, nyamuk penasang iru jama-jamangi peli di mondromi bawang oku boleh matil runtuk isi cair si 10 juta dan sebagainya. Jangan pikir seperti itu. Kenapa? Agak-agak maja, yero jama-jama maja, mana kami lu dibanggakan? Kenapa kita memimpikan hal-hal yang seperti itu? Maka dari itu kita syukuri barakat nasabak talai barakat dek nanyite maka da siaga eganna. Tapi berapa besar manfaat yang kita laksanakan daripada ilmu itu. Anak-anakku sekalian, termasuk Bapak Ibu guru yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di dalam kita para ulama, adab-adab mengajar itu lebih diutamakan dibandingkan adab seorang murid kepada gurunya. Maka narekomelo mite anak-anak tak makiada, makanya kita juga mulai dari adab-adab daripada guru. Adab dari guru itu peko carana maka dari Pandritata Hashim Ash'ari termasuk Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'alim Muta'allim mapamulaki melo lolongan riyo na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko melo ki makasing riyo na puang ilalu. Niat kita baik untuk mengajar, ya. Niat belajar. Jangan kita banding-bandingkan anak-anak ini biasa engkau makura-kura macah, ya. Biasa kita makere-kere mintai aja. Makanya niat kita luruskan. Niat kita itu jangan untuk membuat anak itu pintar. Nah sebab magai nareko mapak guru ki nade namaca okoro anak biasa ki makering-kering. Ya. Pokoknya kalau kita mengajar niat kita untuk menyampaikan ilmu. Masalah proses itu urusan kita, tapi masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko niat tak maka da melo kak pamace nasang iyan anak Maga din nareko din namaca. Kita akan kecewa. Kecewa ki. Padahal bate tak mak guru na idi aga guru bate tak kita ganti-ganti metode cara-cara mengajar, bate tak kita privat itu anak demo pada macam. Makanya niat kita ubah. Kita tidak boleh juga banding-bandingkan anak-anak yang kita ajar. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak sekali rintangan-rintangan dalam mengajar ini. Jangan ternyata kita terlalu bangga ketika kita dicium tangan tak sama anak-anak. Ya. Tapi ternyata di sisi lain kita tidak mau menerima tantangan ketika kita mengajar kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita terlena dengan kebahagiaan. Menyaman nariko mencaji guru ki, menyaman nariko mencaji ustaz ki, siruntuk ki tawe, na cukuki ki, na bawi limata, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pikir bahwasanya tantangan ternyata banyak sekali. Jangan sampai tidak ada tantangan yang kita dapat. Taniya lalan nabiyullah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya ternyata banyak tantangannya. Sehingga nareko angka anak-anak itu biasa pada lele carana guru mapak guru. Anak-anakku sekalian, ada gak guru tak yang lembek-lembek caranya bicara lembut terus, tidak pernah marah? Ada. Ada gak guru tak yang keras terus? Ada. Nah, yang bagus itu yang kadang lembut, kadang keras. Jadi tidak bisa juga itu lembut terus, tidak bisa. Harus kadang-kadang keras. Kenapa? Keras itulah yang bisa membuat karakter anak-anak. Keras dalam artian bukan berarti memukul dan lain sebagainya. Keras juga di sini dalam artian tidak anak-anak itu dalam tertekan psikologinya. Jangan sampai anak-anak tertekan psikologinya sehingga cau ilo masih sekolah. Ya. Tidak bisa. Ya. Jadi kadang kita itu dulu waktu kita di zaman-zaman 90 80 itu kebanyakan kita metodenya itu keras karena memang zamannya yang mendukung. Tapi sekarang ini banyak kelembutan, tapi jangan lupa tetap ada keras-keras sedikit. Maksudnya harus mau wasa-wasa ini tak anak-anak jangan lembut-lembut terus. Ya, bukan berarti kita mau memukul anak, tidak. Jadi kadang sesekali kita harus keras. Goro-goro kicede murah mito toiro anak-anak. Ya. Jangan lembut-lembut terus. Biasa biasa na anggap ente kemakadam kumur nasa di tunang kadang dicina segitu. Aja nasa lejame. Kan biasa kadang begitu. Nah, maka kadang-kadang kita keras, artinya keras di sini tegas. Kadang kita tegas, kadang kita lembut.
Maka kita lihat saja, maka oh ini yang bisa dikerasi, ini yang bisa dilembuti. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pada kesempatan ini banyak sekali nasihat-nasihat, termasuk ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya sangat bermohon anak-anakku, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri, nasihat ini juga tentu untuk diri saya sendiri, untuk senantiasa kita laksanakan. Tania bawang tidak hanya berhenti di momen peringatan Maulid ini, tapi kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Ampe-ampe kedona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bentuk cinta tak aku Nabi tak, sehingga banyak salawat tak loko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seluruh yang ada di MTS Negeri 1 Sidrap ini senantiasa menjaga lingkungan akhlakul karimah ini, bangga ki menjadi MTS Negeri 1 Sidrap, memperbaiki akhlakul karimah. Nanti secara tidak langsung kita tidak perlu menjelek-jelekkan lembaga-lembaga lain. Ketika ada anak orang yang mau masuk di sini, cukup kita memperbaiki diri kita sendiri, pasti orang-orang akan melihat. Maka ada MTS Negeri 1 Sidrap, makanja anak-anak, makanja guru-guru, makanja kepala sekolah, saya mau kasih masuk anak saya ke situ. Karena semuanya adalah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi rahmatika wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkir ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.